Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari Yuniarsih, NIM 6211419082 dari Rombel 4C, Senin jam 9. Saya akan mempresentasikan resume tenis saya. Yang pertama, sejarah tenis. Dulu pada abad ke-12 Masehi, di bagian utara Prancis, ada sebuah permainan yang digemari oleh Raja Louis ke-10 yang bernama Jeu de Paume. Cara memainkannya adalah memukul bola yang terbuat dari gulungan wol dengan menggunakan kepalan tangan. Permainan ini tetap dimainkan dengan kepalan tangan hingga abad ke-16, sebelum akhirnya raket diperkenalkan sebagai alat ganti untuk memukul bola. Pada era ini, muncul istilah tenis yang merupakan kata seru dari arti ayo atau segera yang biasa diteriakkan pemain di lapangan. Istilah tenis pada akhirnya dilafalkan menjadi tenis. Tahun 1872, klub tenis pertama di dunia didirikan oleh Harry Gem dan Augurio Pereira di Leamington, Inggris. Disinilah istilah tenis mulai digunakan. Selanjutnya, perlengkapan dan alat yang digunakan dalam permainan tenis lapangan. Yang pertama, dibutuhkan lapangan berbentuk persegi panjang. Untuk single, panjangnya 23,77 meter dan lebarnya 8,23 meter. Untuk ganda 23,77 meter dan lebarnya 10,97 meter. Yang kedua, jaring. Tinggi yang dibutuhkan jaring yaitu 910 mm dari tanah, terbuat dari anyaman tali nilon. Lalu dibutuhkan bola. Bola yang digunakan beratnya 56,70 gram sampai 58,48 gram. Lalu raket. Untuk pemula atau pelajar biasanya menggunakan raket yang ringan yang beratnya 1,5 on sampai 12,62 on. Untuk ukuran sedang 12,62 on sampai 14,5 ons. Lalu yang ukuran berat beratnya sekitar 14,5 on sampai 15 on. Pakaian yang digunakan dalam permainan tenis biasanya dominan warna putih. Teknik dasar. Yang pertama adalah teknik memegang raket. Yang pertama, Easton grip. Easton grip merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan petenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pegangan berjabat tangan. Cara melakukan genggaman Easton ialah tangan kiri memegang leher raket, kemudian tangan kanan memegang tangkai atau gagang raket. Pegangan tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V. Pegangan ini seperti orang berjabat tangan dengan telapak tangan dekat dengan bidang yang rata. Yang kedua ada continental grip. Grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain-pemain tenis zaman dahulu, ketika raket kayu masih digunakan. Cara melakukan genggaman ini ialah tangan memegang tangkai raket dengan telapak tangan berada di bagian atas raket, dan ibu jari memanjang dada bagian muka tangkai raket. Yang ketiga ada western grip. Grip ini merupakan grip yang ekstrim digunakan terutama untuk memproduksi pukulan top spin. Pemain spesialis lapangan tanah liat umumnya menggunakan grip jenis ini. Juga banyak pemain modern saat ini. Cara melakukannya adalah tangan memegang raket dengan telapak tangan berada di bawah gagang. Ibu jari berada di samping gagang. Demikian pula jari-jari lain juga merapat di gagang di samping dari gagang raket. Lalu ada jenis-jenis pukulan. Yang pertama, ground stroke.
Pukulan ini dilakukan setelah bola memantul sekali di lapangan. Pukulan gunstock dapat dilakukan dengan kedua teknik, yaitu pukulan forehand dan backhand. Slice chop. Jenis pukulan yang dilakukan dengan cara pukulan raket dimiringkan sedikit ketika memukul bola dari arah atas ke bawah. Yang ketiga ada spin. Pukulan ini dilakukan dengan cara raket dimiringkan sedikit yang akan menyebabkan perubahan pada pergerakan arah bola. Pukulan spin dapat dilakukan dengan teknik forehand maupun teknik backhand. Lalu ada drop shot. Jenis pukulan yang bersifat menyerang di mana bola bergerak mengenai net sebelum akhirnya jatuh di daerah permainan lawan. Yang kelima ada smash. Pukulan yang bersifat menyerang dan merupakan jenis pukulan yang sangat keras. Pukulan smash dilakukan dengan cara menghantamkan raket pada bola sebelum bola menyentuh tanah. Yang keenam ada lob. Pukulan lob disebut juga dengan pukulan melambung. Pukulan ini bertujuan untuk menempatkan bola bergerak ke arah belakang area permainan lawan. Yang ketujuh ada passing shot. Pukulan passing shot merupakan pukulan yang bersifat menipu lawan di mana bola melintas tubuh lawan dengan ketinggian yang sejajar dengan tubuh lawan yang sedang berada di dekat net. Yang terakhir ada volley. Pukulan ini dilakukan ketika bola tenis belum memantul di lapangan. Pukulan volley biasanya dilakukan setelah pukulan smash. Lalu selanjutnya peraturan dalam permainan tenis. Ada 11 poin. Poin yang pertama, poin dalam permainan tenis dihitung jika salah satu pemain berhasil memukul bola melewati net atau jaring dan menjatuhkannya di area lawan. Yang kedua, pertandingan dimulai dengan cara melempar koin untuk menentukan pemain atau tim mana yang akan melakukan serve terlebih dahulu. Yang ketiga, pemain yang melakukan serve harus melakukan di baseline. Kaki pemain tidak boleh melangkah maju dari titik baseline jika belum melakukan serve. Yang keempat, jika pemain yang seharusnya melakukan serve namun gagal, maka pemain tersebut diberi kesempatan kedua untuk melakukan serve kembali. Namun jika masih gagal, maka poin dari pemain tersebut akan hilang. Yang kelima, pemain lawan yang menerima pukulan serve dapat berdiri di posisi mana saja untuk melakukan pukulan kembali. Yang keenam, poin diberikan dalam angka 15, 30, dan 40. 15 berarti 1 poin, 30 berarti 2 poin, dan 40 berarti 3 poin. Agar bisa memenangkan pertandingan, pemain harus bisa mendapatkan 4 poin. Deus terjadi jika poin kedua pemain atau tim mencapai angka 40-40. Pemenang dari Deus ditentukan dari 2 poin tambahan yang didapat. Yang terakhir, 8. Jika pemain menyentuh net serta mengganggu pemain lawan, maka pemain tersebut akan kehilangan poinnya. Yang ke-9, bola bisa jatuh dan menyentuh area mana saja selama masih masuk dalam garis. Bola dianggap out jika keluar dari garis. 10. Bola dalam pertandingan tenis akan diganti jika sudah melewati setiap 6 permainan. 11. Pemain akan kehilangan poin jika gagal memukul kembali bola dan jatuh di area yang tepat, mengenai net serta gagal memukul balik bola ke area lawan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.